Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa imamil mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadi wa ala alihi wa ashabihi wa ahli baiti ajmain. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Hadratal mukarramin wal muhtaramin, para alim ulama, para sesepuh bini sepuh, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, mustami'in mustami'at yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Malam hari ini alhamdulillah kita ditakdirkan oleh Allah kembali bisa hadir dalam kegiatan ngaji bersama di masjid yang kita cintai ini. Mudah-mudahan kehadiran kita senantiasa membawa keberkahan, kemanfaatan dan kemaslahatan untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak yang berbahagia, pada malam hari ini mari kita teruskan kembali ngaji kita, kitab Nashaiqud Diniyah wal Wasaya al Imaniyah. Ngaji kita yaitu ngaji kitab atau membaca kitab karangan seorang yang sangat kita muliakan, yaitu Habib Alawi Al-Haddad. Harapan kita sesuai dengan namanya kitab ini adalah nasihat tentang keagamaan. Harapan kita agama kita ini semakin lama semakin tambah kuat. Keimanan kita semakin lama semakin tambah kuat keimanannya. Karena iman itu juga kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Jadi agar supaya keimanan kita itu naik, ya kan? Ini diantaranya, salah satu diantaranya caranya adalah kita menghadiri pengajian seperti ini. Ngaji ini sunnatur Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Rasulullah dalam menyampaikan dakwahnya itu ya melalui pengajian seperti ini. Jadi kalau ada ayat yang turun dari Allah Subhanahu wa taala lantaran malaikat Jibril, Rasulullah dalam menyampaikan ayat-ayat Allah itu ya disampaikan kepada sahabat-sahabat, kepada orang-orang terdekatnya, ada dakwah, sehingga di agama yang dianut di berbagai penjuru dunia. Nah ini, dari hidupnya agama ini diantaranya dengan pengajian seperti ini. Kelihatan hidup. Kalau masjid itu ada pengajian, berarti kelihatan hidup masjid. Makanya tradisi seperti ini harus kita lestarikan. Siapapun yang ngaji itu terserah. Walaupun nggak saya nggak apa-apa. Yang penting terus ya kan ngaji. Banyak guru-guru kita ini tradisikan seperti ini, kita lestarikan. Ini kalau bisa ini di masjid-masjid
seluruh Kabupaten Kutai Barat, ya kan. Kalau bisa itu ada pengajian-pengajian seperti ini. Jadi ngaji itu harus ada pegangannya. Pegangannya harus jelas pengarangnya. Kalau asal ngomong bicara itu gampang. Nah ini kalau ada pegangannya itu jelas siapa yang mengarang kitabnya, ya kan. Nah, itu jelas. Oleh karena itu pada kesempatan malam hari ini kita teruskan kembali ngaji kita, yaitu sampai kepada halaman yang kelima. Ini beberapa pertemuan tapi masih di halaman yang kelima. Sabar, sedikit-sedikit, ya kan. Yang penting mulai dari awal saya bacakan, tidak ada yang kelewatan, insya Allah tak bacakan semuanya. Sebisa saya tak bacakan semuanya. Nanti mulai dari awal sampai khatam, insya Allah berarti sudah pernah mendengarkan, yaitu kajian kitab Nashaihul Diniyah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allifu rahimahullahu wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kana ba'dus salafi sholih yaqulu wallahi ma amina ahadun ala dinihi ayus laba ila suliba. Ini tak ulangi kembali karena bakasan itu kalau tidak tahu dari awalnya langsung dipotong di tengah, ya kan. Ini nanti kita tidak nyambung. Jadi ini masih seputar tentang ayat Allah Subhanahu wa taala wala tamutunna illa wa antum muslimun, yaitu bagaimana seseorang dalam menghadapi kematian nanti itu dalam keadaan dalam kondisi yang mempunyai iman, mempunyai Islam. Artinya mati dalam kondisi husnul khotimah. Dan sebagian ulama usoleh, wa kana ba'du salafus soleh, ulama salafus soleh itu mengatakan seperti ini. Wallahi ma amina ahadun ala dinihi ayus laba ila suliba. Demi Allah, tidak ada seseorang yang merasa dirinya itu aman atas agamanya, yaitu aman dari terdedelnya, dari hilangnya agama, illa suliba, kecuali orang tersebut berada di dalam, yaitu terdedel agamanya atau tidak aman. Jadi kalau ada seseorang yang merasa bahwasanya dirinya adalah sudah berada di zona aman karena amalnya, karena kepandaiannya, karena sesuatu yang dikerjakannya, ya, sudah merasa aman bahwasanya nanti kalau mati itu pasti husnul khotimah. Itu hakikatnya sesungguhnya orang tersebut adalah berada di dalam keadaan zona yang tidak aman, malah berada pada zona yang tidak aman. Karena apa? Dia telah mengingkari bahwasanya yang menjadikan husnul khotimah maupun yang menjadikan su'ul khotimah itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi manusia tidak mempunyai kemampuan untuk menciptakan itu. Hanya manusia itu bisa, yaitu melakukan jalur-jalur, melakukan jalan sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala menuju kematian husnul khotimah. Jadi kalau ada seseorang yang sudah pede, merasa di zona aman, merasa tidak ada kekhawatiran,
tidak ada ketakutan ketika nanti menghadapi kematian, itu sudah merasa pede bahwasanya ia adalah matinya dalam keadaan husnul khotimah. Ini sama dengan dia itu baru berada atau sedang berada di zona yang tidak aman, di zona yang mengkhawatirkan. Makanya kita ini selalu berdoa setiap saat, setiap waktu, setiap habis sholat berdoa agar supaya apa? Nanti mati ketika dicabut nyawanya itu dalam keadaan apa? Husnul khotimah. Jadi tidak ada orang yang merasa sudah ngapling surga itu, tidak ada. Itu tidak benar. Karena surga itu adalah fadlnya Allah, hak prerogatif Allah. Nggak bisa diutik-utik. Kita itu hanya bisa ikhtiar, bisa usaha, bisa beramal soleh, bisa sholat berjamaah, bisa sedekah, bisa naik haji. Kemudian kalau sudah melakukan hal yang demikian itu, kemudian mempunyai prasangka, mempunyai keyakinan bahwasanya sudah termasuk ahli surga, itu jauh dari pemikiran yang seperti itu, ya kan. Kita hanya berusaha. Jangan sampai memikirkan yang hal-hal yang seperti itu, ya kan. Hanya berusaha, minta kepada Allah. Kita itu dianjurkan taubat oleh Allah, dianjurkan membaca istighfar, minta ampun kepada Allah. Tapi yang menerima taubat, yang menerima ampunan itu adalah Allah. Yaghfiru may yasha'u. Allah akan memberikan ampunan terhadap orang-orang yang dikehendakinya. Walaupun minta ampun kalau Allah tidak menghendaki, ya kan? Allah tidak mengampuni, mau apa? Ya kan? Ya kan? Makanya kita hanya minta ampun. Urusan diampuni atau tidak urusan kita. Urusannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Surga ya seperti itu. Meskipun Allah Subhanahu wa ta'ala itu memberikan kabar gembira terhadap orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Wa basyiril ladina amanu wa amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Wahai Muhammad, kabarkanlah kepada orang-orang yang beriman, kepada orang-orang yang beramal soleh, anna lahum, bahwasanya mereka mendapatkan surga. Kita tahu kabar itu, tapi siapakah yang berani memastikan bahwasanya si A ahli surga, ya kan? Siapa yang berani memastikan bahwasanya dirinya itu adalah orang yang ahli surga? Nggak ada yang bisa memastikan, ya, kecuali langsung dikabarkan Allah lewat Rasulullah seperti yang dikabarkan oleh termasuk sahabat-sahabat yang ahli surga. Kecuali itu, selain itu tidak ada yang berani memastikan bahwasanya dirinya itu adalah nanti masuk surga. Tapi keyakinan itu bisa, nggak apa-apa mempunyai keyakinan, mudah-mudahan kita termasuk ahli surga. Tapi nggak bisa dipastikan, karena itu adalah haknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian wa yu'adzibu bi'adlihi. Tapi kalau seseorang itu melakukan perbuatan dosa, mendapatkan siksaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ini karena Allah menegakkan sifat adilnya, ya kan? Kalau orang itu melakukan dosa, ini dipastikan disiksa oleh Allah. Tapi kalau seseorang itu melakukan amal soleh, ya kan, kemudian seseorang itu minta ampun kepada Allah, tobat kepada Allah, itu adalah sesuai dengan kehendak Allah, mau menerima tobatnya, mau
mengampuni, mau memasukkan surga, itu kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah makhluk, mau tidak mau harus menerima, ini keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya di sini dikatakan tidak ada seseorang yang merasa bahwasanya dirinya itu aman atas agamanya, atas yaitu matinya dalam keadaan nantinya husnul khotimah. Itu berarti ila suliba, menyatakan bahwasanya pada hakikatnya orang tersebut itu pada keadaan zona yang tidak aman, malah tidak aman seperti itu. Jadi harus ada rasa khauf, ada kekhawatiran, ada ketakutan. Kalau kita itu takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam menghadapi kematian nanti, maka akan lebih berhati-hati. Tapi kalau kita sudah merasa aman, nah ini akhirnya sembrono, ya kan, sembrono. Kayak surga itu punya kakeknya, ya, sembrono, semaunya. Orang lain salah, ya kan, itu neraka itu, ya kan. Enggak seperti itu. Dirinya yang ahli surga sendiri, ada orang lain salah, kafir, itu neraka, salah itu dalam beragama. Padahal sama-sama punya dalil, sama-sama punya pedoman. Karena apa? Karena merasa dirinya paling benar, merasa dirinya yang diyakini paling benar, kemudian yang lain itu salah. Boleh kita melakukan sesuatu sesuai dengan keyakinan kita, tapi nggak boleh kita itu gampang menyalahkan orang lain, apalagi mengafirkan orang lain, tidak boleh. Karena a'maluna walakum a'malukum. Jadi toleransi, ya kan? Toleransi itu diajarkan dalam agama. Baik sesama umat Islam, yang lain amaliyahnya itu harus toleran, harus saling menghormati, harus saling menghargai, tidak boleh memvonis, ya kan. Sesama agama lain itu juga agama kita, agama Islam ini agama yang toleran. Lana a'maluna walakum a'malukum, lakum dinukum waliyadin. Kalau intern sesama umat Islam itu terpecah-pecah, ya kan, organisasinya banyak, itu harus saling menghormati. Lana a'maluna walakum a'malukum. Tapi kalau kita kemudian berpikir keluar, ya kan, sesama agama lain, jolakum dinukum waliyadin. Lakum dinukum, bagimu agamamu, waliyadin, ya, bagiku agamaku. Jadi seperti itu cara hidup bermasyarakat. Nah ini seseorang itu dianjurkan agar supaya mempunyai kekhawatiran, ketakutan atau khauf, ketakutan di dalam menghadapi kematian, lebih-lebih ketika dalam keadaan sakaratul maut, lebih-lebih dalam keadaan sakit, itu harus takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu dengan cara selalu berdoa. Selain takut dibarengi dengan mengharapkan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sudah dicontohkan para ulama-ulama yang terdahulu. Waqad kana salafus sholeh rahmatullahi alaihim fi ghayatil khaufi min khotimati su' ma'a solahi a'malihim wa qillati dunubihim hatta qala ba'duhum. Jadi ulama soleh rahmatullah alaihim itu berada dalam kondisi ghayatil khauf, yaitu ketakutan tingkat tinggi, ketakutan tingkat tinggi di dalam menghadapi kematian,
dari adanya mati su'ul khotimah. Padahal ma'asolahi a'malihim wa qillati dzunubihim. Padahal ulama-ulama salafus soleh itu amalnya baik, wa qillati dzunubihim, dosanya juga sedikit. Nah kita ini ya kan? Tidak ustadz, tidak ulama, dosanya banyak, amalnya malas-malasan. Tapi menghadapi kematian santai-santai kan? Nggak ada rasa ketakutan sama sekali, santai-santai. Padahal ulama salafus soleh itu amalnya banyak, amalnya bagus, dosanya sedikit, itu saja masih fi ghayatil khauf, berada di dalam ketakutan tingkat tinggi dalam menghadapi kematian. Dalam menghadapi kematian, takut dari mati dalam keadaan su'ul khotimah. Hatta kola, ya kan, ba'duhum, sehingga sebagian daripada ulama salafus soleh itu mengatakan, lau uridu alayyal mautu ngalal Islam bibabil hujrah wasyahadati bibabidar, yakni asyahadata fi sabilillah, la akhtartul mauta alal Islam ala babil hujrah ala syahadati ala babidar. Jadi andaikan saya disuruh memilih mati dalam keadaan Islam, itu berada di depan pintu kamar, dan memilih mati dalam keadaan mati syahid fisabilillah, perang meluhurkan agama Allah. Kalau mati syahid itu kan jelas langsung masuk surga bighairi hisab, tidak dihisab oleh Allah kalau mati syahid perang, ya kan. Ulama ini memilih mati di depan pintu kamar dibanding mati di depan pintu rumah. Padahal mati di depan pintu kamar itu keberadaannya mati dalam keadaan Islam. Kalau matinya di depan pintu rumah, itu matinya dipastikan mati dalam keadaan mati syahid, artinya tanpa hisab masuk surga. Tapi ulama itu milih mati di depan kamar, yang belum jelas istilahnya di akhirat nanti apakah diampuni dosanya atau tidak. Kalau diampuni langsung masuk surga, tapi kalau nggak diampuni disiksa dulu, digodok dulu di neraka, ya kan? Itu risikonya, karena berani berbuat ya harus berani bertanggung jawab, ya. Itu karena apa kok milih mati di depan kamar? Padahal kalau mau memilih mati di depan pintu rumah jaraknya dekat, ya kan, padahal jaraknya dekat, ya kan. Itu matinya statusnya mati syahid, jaminannya adalah surga. Alasannya apa? Li'anni la adri ma ladhi ya'ridu li qalbi fima bainal hujrah ila bainadar. Karena saya tidak tahu apa yang terjadi pada hati saya pada waktu antara kamar dengan pintu rumah. Saya tidak tahu apa perubahan yang terjadi pada hati saya. Makanya saya milih mati di depan pintu kamar, karena sudah pasti mati dalam keadaan Islam. Ini gambarannya apa? Gambarannya bahwasanya mati dalam keadaan husnul khotimah itu merupakan mati yang baik, merupakan suatu pilihan yang baik, merupakan suatu tujuan yang baik, suatu kenikmatan yang luar biasa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang harus kita ikhtiari,
nggak boleh kita sepelekan ya kan, karena itu pintu gerbangnya di situ. Nanti kita itu termasuk orang selamat atau tidak, itu pintunya di situ. Kalau mati dalam keadaan su'ul khotimah, ini mesti tidak selamat. Tapi kalau mati dalam keadaan husnul khotimah, insya Allah selamat. Kalau su'ul khotimah, ini tidak selamat, nggak ada harapan. Kalau matinya dalam keadaan Islam membawa iman, ini mati dalam keadaan selamat, dalam keadaan ada harapan. Meskipun membawa banyak dosa, tapi ada harapan. Harapan ampunan Allah subhanahu wa ta'ala, harapan mendapatkan surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Entah berapa lamanya di neraka ya kan? Tapi ada harapan nanti diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dimasukkan ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qala akhar li ba'di ikhwanihi, ada sebagian ulama yang mengatakan pada sebagian saudaranya. Ada ulama berpesan kepada saudaranya, idza hadaroni al mautu faqud inda rosi, apabila saya itu mati, apabila mati itu mendatangiku ya kan, faqud inda rosi, kamu duduklah di samping kepalaku. Jadi ada seorang ulama yang berpesan kepada saudaranya ketika sudah sakit parah, dia itu nanti kalau aku sakit parah, ketika mati itu menjemputku, kamu duduk di samping kepalaku. Wangdur, dan lihatlah aku. Fa in ra'aitani qad mutu 'alal Islam fakhud jami'a ma ma'i babi'hu wa khud bihi sukaro wa luzan wa barikhu 'ala sibyan. Wangdur fa in ra'aitani qad mutu 'alal Islam, lihatlah kalau kamu nanti melihat aku mati dalam keadaan Islam, maka fakhud jami'a ma ma'i, ambillah semua yang ada pada aku, ambillah semua yang saya miliki. Jadi ambillah itu sepeda motor atau mobil atau emas atau apa ya, harta-harta yang saya miliki itu ambil. Kemudian ambilan, setelah diambil, pabi'hu ya kan, jualah ya kan, wa khud bihi, ambillah, pabi'hu, kemudian jual, wa khud bihi sukaro, jual, belikan apa itu, kalau sukaro itu manisan, kalau sekarang permen. Belikan kopiko ya, permen ya kan. Waluzan, belikan roti atau kacang atum ya kan. Ini kalau istilah sekarang ini kacang atum atau roti ya kan. Wa bariku 'ala sibyan, bagikan, undang anak-anak semuanya, bagi semuanya itu, rotinya, permennya atau kacang atumnya itu bagi. Wa bariku 'ala sibyan. Wa in ra'aitani qad mutu 'ala ghairi dalika, akan tetapi ketika kamu melihat aku mati dalam keadaan mati selain Islam, fa'lamin nas, kabarkan kepada manusia, liyusolliya alayya man aroda ayusolliya ala basiratin, agar supaya manusia itu yang kepingin menyolati, solatkanlah aku sesuai dengan sukarela. Jadi nanti kalau Anda itu melihat aku mati dalam keadaan selain membawa Islam, selain mati dalam keadaan Islam, kabarkan kepada manusia banyak, siapa-siapa yang mau menyolati aku, silahkan aku disolati sesuai dengan hati nurani. Sukarela, artinya tidak paksaan, sukarela, sesuai dengan hati nuraninya.
Lisolli ala basiratin. Wa kana qad dzakara lahu alamatun yu'rafu biha al-farqu bainal amrayni. Jadi ulama tersebut itu sudah menjelaskan kepada saudaranya tersebut tanda-tandanya di antara mati yang husnul khotimah dan mati yang su'ul khotimah. Itu sudah dijelaskan. Nanti kalau saya seperti ini mati saya su'ul khotimah. Nanti kalau seperti ini saya matinya husnul khotimah. Qala fa'ara'aituhu qad mata 'alal Islam. Kemudian saudaranya itu mengatakan bahwasanya saya melihat sebagian ulama ini adalah matinya sesuai dengan keadaan Islam. Kemudian apa? Fa fa'ala ma amarahu bihi minat tasadduqi 'ala sibyan. Kemudian dia mengerjakan perintahnya tadi, wasiatnya tadi, kalau mati sesuai dengan Islam, hartanya suruh menjual, belikan permen, bagi-bagikan anak-anak. Ini sampai segitunya, saking gembiranya, saking syukurnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai sudah mati saja masih wasiat sebagai tanda syukur bahwasanya matinya itu bisa mati dalam keadaan Islam. Syukurnya seperti itu ulama-ulama orang-orang dahulu, sampai begitunya, saking pentingnya apa? Mati dalam keadaan husnul khotimah, sampai bagi-bagi permen anak-anak, sedekah terhadap anak-anak. Jadi sedekah menyenangkan anak-anak itu bagus, karena anak-anak itu kan belum punya dosa, doanya mandi. Saya masih teringat ketika mondok di Ngawi, Pondok Paron, Jambangan. Itu kalau tahlilan, ya kan? Kalau tahlilan itu enggak orang tua saja yang ikut, anak-anak semua itu, laki-laki, perempuan, anak-anak yang masih anak-anak itu diikutkan semuanya. Ini saya ingat, ini berarti memang ulama-ulama di sana itu, ya ulama-ulama sesepuhnya itu memberi contoh bahwasanya doanya anak-anak ini adalah makbul. Jadi tidak mengandalkan orang tua-tua, tapi yang diandalkan malah anak-anak. Karena anak-anak ini kalau senang dikasih jajan, dikasih minum, dikasih makan, senang, aminnya itu ikhlas. Apalagi anak-anak belum punya dosa. Kalau orang tua sudah banyak dosanya, tiap hari dosanya, belum tentu aminnya itu dijabahi. Makanya jangan disepelekan anak-anak ini, jangan disepelekan, ya kan. Itu diajak kalau tahlilan, kalau ada undangan, ajak anak-anak itu agar supaya apa? Ikut berdoa, mengamini, aminnya anaknya ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti ini ulama ini. Jadi pesan, nanti kalau mati saya itu mati husnul khotimah, uang saya itu ambil atau harta saya ambil, belikan permen, bagikan anak-anak biar senang, sebagai wujud syukurnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena mati dalam keadaan husnul khotimah. Ini adalah sesuatu yang sangat penting, mati dalam keadaan husnul khotimah ini, sehingga diperhatikan, menjadi perhatian penuh, menjadi, kalau kita ini istilahnya harus menjadi visi misi hidup kita itu mati dalam keadaan apa? Husnul khotimah. Ya itulah yang namanya apa? Yang namanya apa? Tujuan, cita-cita. Nanti kamu kalau tua itu, kalau nanti kamu sudah besar itu mau jadi apa? Ya kan gitu, kalau orang tua kan seperti itu. Itu sebenarnya tujuan hidup yang paling utama yang ini. Jadi kita melewati mati ini dalam keadaan husnul khotimah. Nah, hidup ini kan ujian. Hidup ini ujian. Kita harus wajib mempertahankan agar supaya bisa hidup. Kalau kita hidup sehat, digunakan untuk beribadah.
Tujuannya seperti itu. Jadi bukan hidup untuk makan, bukan hidup hanya untuk kegiatan-kegiatan duniawi, tapi sebenarnya kita ini hidup adalah untuk beribadah. Oh berarti sholat terus Pak? Ya enggak, ibadah itu bukan hanya sholat. Jangan diartikan hidup itu untuk ibadah. Mana sanggup hidup kok untuk ibadah terus, berarti di masjid terus. Enggak seperti itu. Ibadah itu ada ibadah mahdoh, ada ibadah ghairu mahdoh. Ibadah mahdoh itu ibadah khusus. Ibadah khusus itu seperti sholat, zakat, puasa, haji, ya kan? Itu khusus. Nah yang enggak khusus itu banyak. Tolong menolong, wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'ala ismi wal udwan. Ini ibadah, tolong menolong. Ini ibadah, seperti ini juga ibadah, tapi ghairu mahdoh, pengajian, cari ilmu, itu ibadah juga. Dikira enggak ibadah? Ibadah. Jangan dianggap sepele kan, karena ada tekad yang kuat untuk belajar ilmu. Itu hikmahnya apa? Ketika kita beramal dan amal kita salah, karena sudah belajar, itu diampuni oleh Allah. Tapi kalau nggak belajar ya kan, kemudian kita beramal, itu kalau salah tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Kesalahan tidak mau mencari ilmu. Sholat itu ada syarat rukunnya. Tapi seseorang yang masih dalam tahapan belajar, meskipun ada kurang-kurangnya di dalam mengerjakan sholat, diampuni, dianggap sah. Karena apa? Karena belum tahu dan mau belajar. Tapi kalau sudah merasa pede, sudah tahu, kemudian tidak mau belajar, ada salahnya, nah ini tidak diampuni. Nah, itu termasuk apa? Keistimewaannya orang yang mau belajar. Jadi belajar itu minal mahdi lahti. Anjuran Rasulullah nggak ada batas waktunya. Cuma caranya saja yang berbeda. Kalau anak-anak itu klasikal, ya kan? Yaitu di kelas-kelas, kelas 1, kelas 2. Tapi kalau sudah seperti kita semuanya ini tidak ada batas waktunya. Belajar itu anjurannya terus menerus. Baik itu mendengarkan pengajian seperti ini, baik itu mendengarkan ceramah pada guru-guru kita lewat HP, lewat apa, enggak masalah. Yang penting gurunya jelas ya kan. Itu yang penting gurunya jelas. Walaupun gurunya itu Mbah Google, tapi Google-nya itu di situ isinya yang jelas, tidak jadi apa, tidak masalah. Yang bermasalah itu kalau memang gurunya tidak jelas. Ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya itu kalau sampean ngaji kok tambah mumet ya kan, itu berarti nggak jelas gurunya. Tapi kalau ngajinya itu tambah adem, ngajak damai, ngajak kemaslahatan, ngajak hidup itu tenang, ya itu jelas. Itu perlu didengarkan. Tapi kalau gurunya kok ngajak berantem ya kan, tukang misuh-misuh ya kan, kenal Gus Nur, kenal yang di HP-HP itu Gus Nur. Itu kalau ngaji itu mesti misuh itu wiridannya sudah jancuk. Itu wiridannya seperti itu. Nah itu artinya nggak jelas. Lah agama itu kan lisolahi ma'asihim wa ma'atihim. Agama itu untuk kebaikan dunia dan akhirat. Nah gurunya saja itu nggak bisa. Agama yang dianut, pelajaran yang dianut saja itu tidak bisa melindungi dirinya sendiri. Dia itu seorang agamawan, seorang bilangnya ulama, tapi dengan perkataannya malah menjadikan dia itu di penjara. Itu artinya apa? Ilmunya tidak bisa menjaga dirinya. Lah agama itu sebenarnya apa? Agama itu menjaga dirinya. Menjaga dirinya, kebaikannya baik itu dunia maupun akhirat. Li solahi ma'asihim wa ma'atihim. Orang yang beragama berarti orang yang sudah dijamin kebaikannya baik itu di dunia maupun di akhirat.
kebaikannya sudah dijamin. Agama itu menjamin dunia maupun akhirat. Contohnya umpama kita jalan-jalan, ada lampu merah. Lampu merah tandanya stop. Sampai nerabas. Ya kan? Kemudian dari sisi yang lain ada sepeda motor atau ada mobil, kemudian ketabrak. Ya kan? Kalau nuruti peraturan, ya kan, selamat. Karena tidak nurut peraturan, maka tidak terjaga keselamatannya. Agama seperti itu, ada rambu-rambunya, ada lampu hijau, ada kuning, ada merah. Kalau hijau itu halal, kalau kuning itu subhat, remeng-remeng subhat itu. Kalau merah itu haram, jelas merah itu artinya apa? Tidak boleh. Lah masih merah, apa mana maksudnya? Tahu itu merah, kemudian dilanggar, ya enggak apa? Enggak terjamin keselamatannya. Jadi agama itu sebenarnya adalah menjamin kebaikan hidup kita. Makanya agama itu memperbaiki hidup. Li sholaki ma'asihim wa ma'adihim. Itulah agama. Wad'un ilahyun. Agama itu adalah undang-undang, tapi undang-undang ilahiyun, produk ilahiyah. Jadi bukan manusia yang membuat. Jadi Al-Quran itu kalamullah, bukan manusia yang membuat, bukan dari produk Nabi Muhammad, tapi dari produk ilahiyah. Lah, wad'un ilahiyun itu isinya ada perintah, ada larangan, ya kan? Yang perintah harus dikerjakan, larangan harus ditinggalkan. Jadi isinya agama yaitu itu ada dua itu, yang separuhnya itu perintah, yang separuhnya larangan. Jadi kalau hanya perintah saja, rajin ibadah tapi ngapusi terus, ya kan? Sholatnya rajin, jamaahnya rajin, ya kan? Tapi korupsi terus, jalan terus. Itu baru separuh, ya kan? Baru separuh. Lengkapnya itu apa lengkapnya? Lengkapnya itu ya perintah dikerjakan, larangan dijauhi. Ibadahnya dikerjakan, tapi larangannya dijalankan. Larangan ditinggalkan, maksiat, mabuk-mabukan, selingkuh dan lain sebagainya. Ya ini berarti belum utuh, belum sempurna. Tapi manusia memang adalah tempatnya salah dan khilaf, ya kan? Makanya kalau salah ini hendak cepat-cepat bertobat, istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, memperbaiki diri, jangan terus-menerus. Karena kalau terus-menerus ini dikhawatirkan mati tidak membawa iman, mati dalam keadaan su'ul khotimah. Ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan bisa menjadikan pepiling atau ular-ular pepiling bagi kita semuanya, agar supaya kita itu tetap berusaha walaupun itu sulit, walaupun itu susah, tapi ada ikhtiar untuk selalu berbuat baik. Ikhtiarnya itu harus ada, meskipun kadang-kadang gagal. Karena manusia itu tidak ada yang bersih, manusia itu tidak ada yang suci, yang ada adalah khilaf dan kesalahan. Tapi ketika tahu itu harus langsung bangkit, yaitu untuk merubah diri, tobat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak diulangi lagi. Itulah tanda-tandanya orang yang selamat, tanda-tandanya orang yang beruntung. Kalau terus menerus kebablasan, ya kan, dikhawatirkan nanti sampai mati masih belum sholat, sampai menjelang ajalnya belum beriman, akhirnya mati su'ul khotimah. Kurang lebihnya minta maaf, kami akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.